lagi dengan pembahasan yang luar biasa sekali. Ini pertama kali yang datang ke studio podcast Polri. Pertama kali. Bagaimana Pak tanggapannya? Saya harus jujur barangkali. Ya. Saya pikir ini bukan Mabes Polri. Terus, begitu. kenapa Ya ini? kebetulan saya juga sering live di TV-TV nasional gitu ya. Gitu juga di TV-TV daerah gitu. Jadi begitu masuk ke sini TV Polri gitu. Ya saya pikir saya tercengang juga. Banyak teman-teman polisi semua termasuk Mbak Anas ini nggak mau dipanggil ibu. Saya menolak tua soalnya. Iya. Saya sangat kagum tentunya ya gitu. Artinya bahwa saya berharap bahwa profesionalisme yang saya lihat, kemudian dari sajian berita yang memang selama ini juga kita ikuti tidak kalah dengan TV-TV swasta yang lainnya. Sehingga kita berharap bahwa ini bisa menjadi sebuah sarana edukasi yang mengapa betul-betul Polri presisi. Ya, terima kasih loh Pak loh. Gitu. Kita tunggu tentunya kehadirannya, tapi tidak dengan kasus-kasus tertentu ya. Tapi kita lebih ke arah mungkin membahas yang ringan-ringan aja, yang Betul. mungkin harus mengedukasi masyarakat juga ya. Setuju, Mbak. Baik Pak, kita kembali lagi ke pertanyaan. Oke. Jadi bagaimana sebenarnya untuk KPAI melihat pola asuh dari orang tua saat ini terhadap anak-anak yang ada di Indonesia? Ya, ini Mbak Ines berkaitan, kebetulan sebelum kesini saya diminta oleh Kominfo untuk menjadi narasumber juga Ya. terkait dengan pola asuh dan ruang digital yang ramah anak. Dan dari kasus yang kami tangani, kurang lebih mungkin saya menangani kasus itu sampai di tahun ke-6 ini 627 kasus. 92% itu pemicunya adalah dari pola asuh. Gitu. Artinya bahwa segala macam jenis kekerasan yang terjadi pada anak, baik anak sebagai korban maupun anak sebagai pelaku, maka pemicunya adalah dari pola asuh, dari rumah gitu. Ini yang kemudian menjadi persoalan. Dan yang saya sesalkan itu kenapa juga kita harus ikut serta memberikan sosialisasi yang masif kepada masyarakat, sebab biasanya anak itu selalu dikambing hitamkan. Contoh seperti ini Mbak Ines. Ya. Mbak Ines sudah punya anak? Menikah saja belum? Oh, belum. Mohon maaf. Berarti calon ibu. Ya. Mbak, Bapak Mbak Ines merokok enggak? Enggak. Tidak Sekarang merokok. sudah enggak sih. Oh, sudah enggak, tapi dulu merokok. Iya. Anak-anaknya kalau ngerokok boleh enggak sama orang tua ketika itu? Enggak. Enggak boleh. Dibolehkan. Padahal tiap hari ngerokok terus orang Iya. tuanya. Ya, jadi artinya bahwa hari ini itu Mbak, yang pertama bahwa anak-anak milenial itu adalah butuh suri toladan, butuh role model. Tetapi hari ini banyak dipamerkan oleh orang tua kita. Ketika orang tua kita asik merokok, tetapi anaknya tidak boleh merokok. Iya. Gitu. Terus yang berikutnya, Mbak Ines punya adik. Saya anak terakhir. Oh, sulit juga sananya. Ya. Gimana, Oke. gimana? Rata-rata biasanya orang tua itu kesal ketika ngelihat anaknya itu berlama-lama main ponsel, main handphone. Betul. Tapi dia sendiri suka main ponsel berlama-lama. Iya. Gitu. Artinya anak itu selalu disudutkan. Iya. Bahwa kita masih sadar betul bahwa hari ini dengan perkembangan digital yang luar biasa, ini mengalami pergeseran sosial. Yang terdampak itu bukan saja anak, ibunya, bapaknya, kita semuanya. Tetapi yang selalu dikambing hitamkan adalah anak. Sehingga ketika anak ada apa-apa, kamu sih main handphone terus, kamu sih gitu. Sehingga ini adalah menjadi sebuah persoalan buat kita, yang artinya bahwa bagaimana terkait pola asuh, bahwa hari ini anak-anak itu butuh role model. Yang saya maksud adalah, saya sering menyampaikan di forum-forum tertentu, anak hari ini nggak bisa disuruh sholat, beda dengan zaman saya, atau sholat langsung. Iya. Kita sudah tahu 2 menit akan azan, misalkan saya sudah wudhu. Hari ini anak saya nggak bisa disuruh sholat. Kalau disuruh sholat, misalkan dek sholat, ya nanti, dek sholat tanggung, sampai terus gitu. Yeah. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Jangan disuruh. Terus apa polanya? Diajak, dek sholat yuk, diajak wudhu bersama-sama. Kemudian yang menjadi imam adalah ayahnya. Hari ini itu anak harus seperti itu. Artinya bahwa jangan pernah menuntut anak itu untuk melakukan perbuatan yang baik dan berbuat baik selama orang tuanya tidak pernah memperlihatkan perilaku yang baik. Baik, kemudian apakah upayanya Pak? Mungkin ada upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat dan juga mungkin pemerintah daerah untuk memberikan perhatian khusus kepada anak-anak saat ini. Upaya itu sebetulnya
dengan beberapa program yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah juga sudah dilakukan. Bahkan sebetulnya saya mohon maaf ini saya harus menyampaikan bahwa upaya-upaya itu Polres Kabupaten Tasikmalaya melalui unit PPA Pak Josner itu seharusnya saya sebut Pak Josner itu kanit gila saya pikir. Gitu. Kenapa? Serba bisa dia. Serba bisa gitu, serba bisa. Kemudian selain tidak ada kasus yang memang tidak tuntas, setiap kasus yang berhadapan dengan anak, baik anak sebagai korban maupun anak sebagai pelaku gitu, maka anak itu dekatnya sama dengan ketua KPAI gitu. Secara emosional mungkin saya bersaing tuh gitu ya. Pak deket-deket kalau kata orang Sunda itu gitu. Artinya bahwa saya membaca bahwa di dalam konteks ini gitu, kepolisian pun melalui unit PPA itu melakukan langkah-langkah yang seperti itu. Tetapi Mbak mesti kita sadari bahwa penyelenggaraan perlindungan anak itu bukan hanya semata-mata tugas pemerintah, tugas KPAI, juga bukan tugas APH, tetapi ini adalah tugas bersama-sama. Sehingga dalam kerangka menciptakan ruang yang ramah anak, baik di ruang digital maupun di ruang-ruang yang nyata, saya pikir kita butuh adanya sebuah sinergitas bagaimana kita bisa bersama-sama untuk terwujudnya perlindungan anak di Indonesia ini bisa berjalan dengan baik dan benar. Baik, saya mau bertanya, tadi mungkin sudah disinggung sebentar, tetapi saya pengen mungkin lebih detailnya ya. Bagaimana mungkin kinerja Polri di mata KPAID Kabupaten Tasikmalaya, khususnya tentunya Polres Tasikmalaya dalam menangani kasus anak ini? Ya, kalau kita berbicara Polres Tasikmalaya, itu kurang ajarnya Pak Kanit itu suka nantang tuh ke KPAI. Ada lagi gitu. Karena kasusnya selesai terus. Terus kalau kami di Kabupaten Tasikmalaya itu dengan teman-teman unit PPA, tahapannya itu Mbak bukan lagi ada tahapan penyelesaian kasus. Tapi tahapannya adalah tahap mengedukasi kasus. Sehingga mungkin kami ada nih di sini. Artinya bahwa setiap kasus itu pasti selesai. Cuman PR-nya adalah bagaimana kita bisa memberikan edukasi kepada masyarakat supaya ini bisa menjadi ilmu dan tidak boleh terulang di kemudian hari. Luar biasa sekali. Bapak, memang kan saat ini Polri itu sudah membangun untuk unit PPA. Betul. Dan utamanya di sana lebih banyak untuk polisi wanita. Bagaimana mungkin saya butuh tanggapan Bapak dengan banyaknya mungkin poluan yang ada di unit PPA. Ya, yang pertama sebetulnya Polwan ataupun Polri, Polki, iya. Sebetulnya tidak ada jaminan bahwa dia bisa berempati pada anak. Sebetulnya. Misalkan kembali saya singgung, Josner ini orang Batak, tapi dia begitu lekat dengan anak, bukan dekat, sudah lekat dengan anak. Bahwa artinya bahwa ketika berbicara anak gitu, maka jiwa betul-betul penjiwanya itu sudah ada di situ. Gitu, sehingga kami tentu mengapresiasi dengan banyaknya teman-teman Polwan, tetapi kemudian bahwa bagaimana teman-teman polisi ini, Polwan ini katakanlah bisa ikut bersama-sama memberikan investasi dalam kerangka proyek jangka panjang yang disebut bonus demografi di tahun 2045. Sehingga Mbak di tiap-tiap daerah itu jumlah anak itu pasti selalu saja di antara 30 sampai 34%. Gitu. Sementara di sisi lain Polres di tiap-tiap kepolisian Polres, unit PPA itu baru sampai ada di tingkat Polres. Sehingga kami berharap ke depan di dalam kerangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan banyaknya ibu-ibu Polwan ini, kira-kira ke depannya ini bisa didekatkan di tingkat Polsek pun ada unit PPA. Sehingga dengan demikian tidak ada lagi tuh. Kalau misalkan sekarang bapak-bapak polisi sudah sampai ke polisi RW, boleh dong kami minta PPA juga ada di Polres. Tidak hanya ada di Polres tapi juga ada di Polsek. Baik, betul. Amin. Ini tentunya doa kita bersama biar ya katakanlah agar tidak ada lagi ya Pak ya kasus-kasus mungkin karena polisi di situ hadir untuk lebih dekat dengan masyarakat begitu ya. Betul.
Baik Bapak, saya pengen tahu tentang sinergitas dari KPAID untuk Kabupaten Tasikmalaya sendiri dengan Polri selama ini terjalin itu seperti apa? Ya, kebetulan eh, wilayah kita juga ada di wilayah Garut. Hari ini itu eh, apa namanya, kita kan menuntaskan persoalan itu bukan hanya semata-mata kasus. Tadi juga sudah saya sampaikan bahwa kita itu sudah sampai pada tahapan edukasi, Iya. gitu. Sehingga kami di KPHI seringkali, bukan seringkali, selalu dilibatkan di dalam melakukan sosialisasi, baik itu yang dilaksanakan oleh Humas. Jadi bukan hanya semata-mata PPA gitu ya, oleh Humas dan yang lain-lainnya ketika terkait dengan anak, pasti KPHI dilibatkan. Begitupun sebaliknya, ketika KPHI juga di dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat ketika terkait dengan apapun itu juga, maka biasanya kami juga melibatkan teman-teman dari Polres Tasikmalaya, gitu. Sehingga saya pikir bahwa kami bicara sinergitas ini sudah tidak lagi berbicara apa namanya, sebatas teori ya. Iya. Bahkan kami juga pernah membuat film bersama-sama, Oh iya. film Arul gitu. Mudah-mudahan ini bisa didengar nih. Film Arul gitu. Film Arul ini juga penuh inspiratif gitu ya. Gitu, ketika itu diangkat dari kisah nyata, diperankan juga oleh pemeran, bukan Asli. pemeran asli. Oke. Gitu. Pemeran asli, kecuali mungkin ibunya Arul gitu ya. Iya. Ibunya Arul, bapaknya Arul, karena memang nggak bisa acting gitu. Dari unit PPA-nya seluruh anggota ikut main. Komisioner KPN juga ikut main, kemudian dari Kasat sampai Kapolres ikut main. Itu saya pikir hanya satu-satunya di Indonesia. Mantap. Itu hanya ada di Kabupaten Tasikmalaya. Mantap, luar biasa, udah bestie ya. Sudah. Oh, bestie banget pokoknya. Kemudian Bapak, melihat kondisi katakanlah kekerasan anak di Indonesia saat ini, kalau boleh saya bertanya dengan Bapak, kira-kira apakah kedepannya Indonesia mampu mencapai bonus demokrasi di tahun 2045? Mbak, hari ini itu anak-anak dihadapkan dengan 6 hal. Apa tuh? Yang pertama adalah, kebetulan kita kan adanya di daerah nih. Yang pertama adalah untuk anak yang ekonominya menengah ke bawah, maka anak-anak itu sudah diakrabkan dengan yang namanya alkohol. Ya. Ada geng motor, itu pemicunya dari alkohol. Kemudian ada minuman-minuman apa tuh yang diracik bersama-sama segala macam gitu. Kemudian untuk yang kedua, untuk anak-anak yang ekonominya menengah ke atas, ini sudah diakrabkan dengan narkoba. Gitu. Jadi di kita itu bahwa narkoba itu tidak hanya ada di kota, sampai ke pedesaan, sampai ke kota-kota kecil yang namanya sabu-sabu dan yang lain-lainnya. Kemudian persoalan ketiga, anak-anak kita hari ini dengan berkembangnya teknologi digital yang luar biasa, ini memicu anak-anak kita itu melakukan seks bebas, gitu, micet dan yang lain-lainnya. Kemudian yang keempat, anak-anak kita dilibatkan di dalam tindakan kriminal, sudah mulai akrab dengan tindakan-tindakan kriminal. Kemudian yang kelima, anak-anak kita juga sudah mulai terlibat eksploitasi di dalam segala bidang. Ini anak yang lahir, Mbak. Anak yang belum lahir dihadapkan dengan stunting. Konon katanya stunting, kalau anak-anak kita itu ada stunting, maka tingkat kecerdasannya turun sampai 70%. Iya. Tingginya pun hanya 150 cm katanya. Saya berpikir bahwa di sela derasnya tenaga-tenaga asing yang hari ini berbondong-bondong masuk ke Indonesia, tetapi hari ini kita diteror dengan stunting yang berdampak pada daya saing anak-anak kita akan lemah, karena EQ juga akan lemah. Hari ini kita dihadapkan dengan persoalan ini, sehingga saya berpikir kita tidak bisa bermimpi berangan-angan untuk memetik bonus yang namanya bonus demografi kalau kita dari hari ini tidak pernah menanam, tidak pernah invest. Sementara kita itu hari ini bermimpi tentang bonus demografi, tetapi kita tidak pernah invest, kita tidak pernah menanam. Sehingga hari ini masih sangat luas, masih sangat terbuka. Sehingga ini adalah pemikiran kita bersama untuk bersama-sama melakukan sebuah sinergitas, menciptakan ide-ide besar untuk mewujudkan mimpi besar, selamatkan anak-anak Indonesia tanpa syarat untuk memetik panen yang namanya bonus demografi di tahun 2045.
Masih ada kesempatan. Masih banyak kesempatan. Baik, tentunya ini tanggung jawab bersama ya Pak ya. Tanggung jawab bersama. Kemudian Pak, ini adalah pertanyaan terakhir. Apa pesan untuk masyarakat? Mungkin boleh disampaikan. Saya sering menyampaikan bahwa ketika kita itu berbicara perlindungan anak, Ya. maka kita tidak perlu mengandalkan siapapun. Kita tidak bisa berharap Pak Jokowi kepada kepala negara untuk meminta anak kita dilindungi, nggak bisa. Kepada kepala daerah tingkat 1, tingkat 2 nggak bisa. Kepala desa pun nggak bisa. Terus harus bersandar ke siapa kita untuk berbicara tentang perlindungan anak? Satu kepala Indonesia kecil yang namanya kepala keluarga, dan itu adalah para suami-suami yang ada di rumah. Ketika orang tua, ibu dan bapak sudah bisa menjadi idola bagi anak-anaknya, maka insya Allah anak-anak kita akan terhindar dari kekerasan dalam bentuk apapun, baik kekerasan digital maupun kekerasan-kekerasan yang lainnya. Ini adalah pesan juga tentunya untuk para calon suami ya. Calon ibu juga. Iya. Biar tentunya lebih mempersiapkan diri ya. Jadi Iya. sebelum menikah pun juga harus belajar tentang ilmu parenting mungkin ya. Betul. Dan biar kalau misalnya nanti memiliki keturunan jadi tidak kaget lagi dengan situasi perubahan, Iya. tanggung jawab dan lain sebagainya. Saya sering Mbak menyampaikan bahwa jangan perlu khawatir bahwa ketika orang tua itu sudah menjadi idola bagi anak-anaknya, maka saya meyakini bahwa kedua orang tua ini sudah berbuat untuk bangsa dan negara. Luar biasa. Terima kasih Pak Ato. Terima kasih untuk Mbak pencerahannya Ines. tentunya, dan demikian tadi obrolannya luar biasa sekali. Siap. Mendalam tapi mencakup semuanya. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Pak Ato Rinanto, Sami-sami, Ketua Mbak Komisi Ines. Perlindungan Terima kasih Anak banyak. Indonesia Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Tentunya kita Siap. menantikan kehadiran Bapak kembali di podcast Polri Presisi. Diundang kembali. Ditunggu kembali undangannya. Demikian tadi, dan terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf apabila salah kata, dan salam presisi.